sikap dan tindakan menjadi warganet yang baik. Di kelompok kami ada saya sendiri, John Nicholas dari Prodi Teknik Industri dengan nomor induk 4119106. Saya Emmanuel Felix, Prodi Teknik Industri dengan NIM 4119105. Saya Aditya dari Prodi Kimia dengan NIM 5119001. Saya Noviantika Aruswalidi dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 4119111. Saya Metalanda dari Program Studi Teknik Industri dengan NIM 4119110. Oke teman-teman, setelah perkenalan ini kalian akan langsung melihat materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Setiap negara tentunya mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan antara negara yang satu dengan yang lainnya, yang biasa disebut dengan identitas nasional. Identitas sendiri ada dua, yaitu identitas formal dan identitas substansial. Identitas formal sendiri bersifat universal dan dangkal, sedangkan identitas substansial berarti harus bersifat mendalam. Negara Indonesia mempunyai beragam suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Jika antar sesama umat manusia tidak dapat menghormati dan menghargai, akan timbullah krisis identitas. Krisis identitas juga dapat disebabkan karena adanya ketidakadilan, di mana seringkali martabat seseorang direndahkan. Selain itu, juga dapat disebabkan karena hilangnya batasan kategori, sehingga seringkali kita menjadi bingung akan hal yang baik atau yang salah, dan juga teknologi media sosial. Teknologi media sosial zaman sekarang ini sangat mempengaruhi kegiatan manusia. Dengan adanya media sosial dapat membuat manusia dengan mudah untuk mendapatkan informasi. Kemudian dengan adanya media sosial juga dapat membantu untuk berkomunikasi walaupun dipisahkan dengan jarak yang jauh. Di negara maju, mereka memiliki suatu kemampuan untuk menghubungkan antara pemerintah dan warga negara dengan status digital. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sesuatu, tetapi perlu adanya batasan, tidak boleh dengan seenaknya sendiri. Agar manusia tidak seenaknya dalam menggunakan media sosial, ada juga undang-undang yang mengatur tentang media sosial. Seperti salah satunya adalah UU ITE tahun 2008 pasal 3 dan 4, yaitu tentang kebebasan dalam bersosial media dan harus tetap mengingat moral dalam penggunaan medsos. Selain itu, pasal 27 sampai 29 yaitu tentang larangan tindakan digital yang merugikan orang lain, dan pasal 30 sampai 33 berkaitan dengan perlindungan hak privasi. Jika suatu media sosial tidak digunakan dengan baik dan benar, dapat menyebabkan banyak masalah seperti korupsi, cyberbullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Korupsi merupakan tindakan buruk berupa mencuri dan mengambil yang bukan miliknya. Dampak dari korupsi bisa berdampak pada ekonomi, sosial kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian, perundungan atau bullying merupakan kejadian yang dilakukan berulang-ulang dan ingin mendapatkan kepuasan yang sama. Bentuk perundungan sendiri yaitu verbal, fisik, dan sosial. Selanjutnya yaitu intoleransi yang merupakan suatu sikap yang merasa dirinya paling benar sehingga memiliki sikap egois, dan yang terakhir yaitu kekerasan seksual yang berarti sebuah tindakan merendahkan, menghina tubuh dan hasrat seksual serta bertentangan dengan kehendak. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka perlu ada politik dan etika untuk mengendalikan dan menghalangi hal tersebut terjadi. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara kota. Politik merupakan usaha manusia untuk tidak hanya menyesuaikan diri secara pasif, tetapi juga secara aktif untuk mengendalikan arah dalam perubahan lingkungan tersebut. Sedangkan etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika sendiri merupakan tindakan manusia yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan. Etika berkaitan langsung dengan pemerintah dan larangan yang pasti. Oleh karena itu, untuk menjadi warga negara yang baik,
harus mempunyai sikap dan tindakan yang baik pula. Harus mengerti tindakan apa yang harus baik dilakukan dan yang tidak baik. Jika tidak baik, sebaiknya kita menghindarinya. Tindakan baik seperti sebelum melakukan sesuatu harus mengerti etika, norma, dan undang-undang agar dapat menjadi masyarakat yang baik dan sopan. Kemudian seperti seorang mahasiswa harus dapat melawan hoax. Artinya sebelum menerima berita itu sebaiknya kita saling resaring terlebih dahulu. Jika hoax sebaiknya dilawan. Tujuannya untuk menyaring hoax adalah agar tidak merusak citra kewarganegaraan dan tidak menyebabkan masalah bagi generasi selanjutnya. Menghindari intimidasi, pelecehan, penghujatan, dan dapat menyampaikan pendapat dengan sebaik mungkin. Selain itu, jangan terkena wabah FOMO yang berarti lebih baik menjadi orang yang kudet daripada mengikuti berita yang sesat. Jika terjadi KPKI, sebaiknya kita dapat melaporkan kepada pihak yang bersangkutan, dan jika bisa kita melawan dengan cara menghindar. Oke, sekalian jangan lupa beli ini buat mencegah corona. Karena Memang efektif ini. Coba aja kalian bisa kan, coba aja. Coba. Enak. Halo guys. Apaan sih kamu? Kamu tiba-tiba datang. Pergi sana. Kalian jangan gitu sama teman baru kita. Jangan membuli dia. Ini ya guys, contoh pembulian, perundungan, dan intoleransi dalam sekitar kita. Kita semua jangan seperti itu ya guys ya. Kita harus bisa tolerir kepada sesama kita. Kita harus bisa memperlakukan semua orang dengan baik. Terima kasih.